Oke, selamat pagi teman-teman. Selamat datang di kelas saya kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu materi tentang tenses, yaitu adalah simple past time. Jadi teman-teman tolong diingat-ingat kembali materi-materi yang sudah saya kasih dan termasuk teman-teman sudah pernah dapat tenses ini di waktu SMP atau SMA. Jadi harapannya teman-teman bisa mengingatnya kembali ya. Terus teman-teman nanti tetap ada tugas untuk praktek. Jadi tugas-tugas itu sejatinya adalah untuk praktek teman-teman biar daya ingatnya lebih lama terkait tesisnya ya. Itu. Nah, saya akan share screen materi saya. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan simple past. Ya, tolong teman-teman lebih semangat lagi untuk belajarnya. Tolong diingat bahwa English is easy, bahasa Inggris itu mudah. Bahasa Inggris itu hanya dibutuhkan prakteknya, bukan teorinya. Begitu. Apapun itu, pengalaman saya belajar speaking, writing, TOEFL, itu semua memang butuh teori, tapi porsinya lebih banyak prakteknya. Mungkin kurang lebih 70 banding 30, 70%-nya itu adalah prakteknya, dan 30% itu adalah teorinya, seperti itu. Karena kenapa? Karena bahasa Inggris, terutama bahasa, itu adalah butuh praktek. Teman-teman. Contohnya adalah pembelajaran pada teman-teman waktu bayi. Ya, waktu bayi itu teman-teman belajar dalam jalan, berbicara, itu kan tanpa harus ada teori dulu. Teorinya bicara itu harus ada subjek, predikat, objek, keterangan, kan nggak gitu. Ya kan? Waktu teman-teman bayi apakah diajari seperti itu sama orang tuanya? Tidak. Begitu ya. Nah, itu pun sama di dalam bahasa Inggris gitu. Gitu ya. Makanya saya kan selalu bilang bahwa ngomong bahasa Inggris itu yang pertama kali adalah tidak usah pakai grammar. Yang penting teman-teman tahu maksudnya, informasinya dari orang lain. Misal saya tanya kepada teman-teman, teman-teman cukup ngerti saja. Pun sebaliknya begitu ya. Baiklah, ini simple past. Oke, kita mulai simple past. Kok nggak bisa ini? Sabar ya, loading. Ini teman-teman, fungsi dari simple past adalah menyatakan suatu perbuatan yang sudah lampau gitu aja. Tanpa atau dengan menggunakan time signal text. Jadi kalau teman-teman saat ini sudah siang nih, Mr. F. Hari ini siang. Mau ngomong, saya sudah sarapan tadi pagi. Kata-kata tadi pagi itu adalah sudah past tense, sudah lampau. Ya, I watch a movie last night. Contoh ya. Jadi simple past itu adalah tenses yang menerangkan bentuk lampau. Jadi pakai verb 2. Gitu ya. Nah, contoh di sini adalah I studied last month. Wah, aku belajar bulan lalu. I met her yesterday. Wah, aku bertemu dia perempuan kemarin. When did you meet her? Kapan kamu bertemu dengan dia perempuan? Nah, did ini adalah bentuk lampau ya. Begitu. The bus was 5 minutes late. Busnya telat 5 menit. Begitu. Jadi ini adalah pakai verb 2 ya teman-teman. Jadi tolong diingat bahwa simple past itu adalah tenses yang menerangkan bentuk lampau. Begitu. Nah, pada fungsi selanjutnya adalah menyatakan kebiasaan di waktu lampau, yang dimana hal ini ada time signalnya. Nah, dan juga ada mode auxiliary-nya, would, used to, be used to. Used to, be used to itu
biasanya artinya dulu terbiasa atau dulu biasanya gitu. Nah, teman-teman tolong diingat bahwa pada tenses ini time signalnya plus verb 2. Kalau would, ya would ini bentuk 2 dari will. Jadi apapun modal auxiliary-nya pasti diikuti oleh verb 1. Kalau di sini would atau will tetap di sini verb 1. Pun juga used. Kalau used plus verb 1 itu to infinitive. Gitu. Sedangkan be used to, nah, kalau be used to itu spesial pakai verb ing. Jeren. Karena be di sini ada simple past, jadi was atau were. Kalau be-nya ini untuk present, berarti is, gitu ya. Contoh, sorry. Contoh, she always carried an umbrella. I never drank wine. Drunk di sini mabuk ya. Gitu. When I was a child, my mother would read me a story at night before bed. Bed di sini tidur ya teman-teman. I used to smoke cigarettes. Now I smoke a pipe more. Dulu pakai rokok sigaret, sekarang pakai kayak Popeye. Nah, kalau di sini ya, Dini was used to living in a cold climate. Nah, di sini be used to. Kalau be used to itu pakainya verb ing ya. Kalau be used to-nya habis to-nya adalah verb 1 itu salah. Gitu. Ya, di grammarnya seperti itu. Ada yang ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan bisa langsung atau bisa lewat grup WhatsApp. Begitu ya teman-teman. Santai saja. Nah, note. Jika be used to diartikan dulu terbiasa, tenses past, maka be harus was atau were. Tapi jikalau be used to itu diartikan present, sekarang terbiasa, artinya sekarang terbiasa. Tenses present itu be-nya adalah is, am, are. Gitu. Kalau is itu untuk he, she. Kalau are itu untuk jamak, we, they. Gitu. Am itu khusus untuk I. Gitu ya. Ada yang tanya? Tidak ada. Mahasiswa seperti itu. Nah ini teman-teman, kalau teman-teman itu nanti membuat sebuah kalimat atau percakapan yang saya minta, tolong time signalnya ini dipakai boleh. Nah, special time in the past. Itu ada this morning tadi seperti yang saya katakan, yesterday, last week, once, the other day, a few minutes ago, one on Sunday morning, 2 days before yesterday. Kalau last time, last Sunday, last day, last night, last week, last month, last year, last century. Gitu, itu time signal yang mungkin teman-teman bisa gunakan dalam percakapan speaking English. Gitu. Kalau kelas kita online, tentu kita akan praktek speaking di kelas. Gitu ya. Termasuk teman-teman harus membeli buku saya, buku speaking saya, karena sudah hampir jadi, gitu. Nah, time signal kedua ini adalah one day ago, kemarin, kayak yesterday, 2 days ago, 2 hari yang lalu, 3 weeks ago, 3 hari yang lalu, dan a month ago, sebulan yang lalu, dan 4 years ago, atau yang lalu. Begitu teman-teman. Ini gampang sekali. Teman-teman bisa praktek langsung. Ya. Jadi nanti kalau pas ketemu saya di kampus, saya minta teman-teman menceritakan pengalaman selama belajar e-learning daring, tolong pakai simple past. Gitu ya. Ini adalah bentuk tugasnya teman-teman. Tolong diingat, kalau kelas bahasa Inggris dengan saya itu tidak usah lama-lama. Karena yang dibutuhkan adalah praktek. Teorinya teman-teman sudah dapat karena teman-teman itu sering lupa, jadi saya mengingatkan.
Tolong diingat kalau teman-teman harus menulis dan praktek speaking sendiri, yang dimana membuat dialog ini habis itu dipraktekkan, habis itu di-upload di channel YouTube teman-teman masing-masing. Karena kita tidak bisa bertemu langsung untuk praktek langsung di kelas, jadi alternatifnya adalah teman-teman praktek sendiri, di-upload di channel YouTube teman-teman sendiri. Gitu. Nanti saya akan cek satu persatu. Oke ya. Oke. Ini ada tugasnya teman-teman. Nah, jadi dalam bahasa Inggris di kelas ini teman-teman itu diharapkan bisa writing, speaking, writing, ya, dan sedikit tesisnya, gitu. Dan karena kenapa teman-teman? Karena kalau teman-teman itu nanti diminta dosennya untuk menulis artikel bahasa Inggris, teman-teman sudah punya modal berdasarkan tesis ini dan teman-teman sudah mau praktekannya. Gitu. Karena goalnya nanti yang akan datang adalah teman-teman bisa menulis artikel berbahasa Inggris, yang dimana itu bisa dipublikasikan. Ya, gitu. Itu. Ada tanyakan? Tidak ada? Tidak ada. Seringkali seperti itu mahasiswa. Oke, itu dari saya. Nanti teman-teman bisa download materinya via e-learning dan presentasi di e-learning. Oke? Itu dari saya, terima kasih. Nanti kita akan bertemu lagi entah di weekend atau apa. Nanti kita akan berdiskusi lagi. Saya akan cek satu persatu, termasuk teman-teman harus mempraktekkan bahasa Inggris speaking by Zoom, via Zoom. Gitu ya. Seperti minggu yang lalu, hari Sabtu, hari Minggu kita bertemu. Nah, nanti teman-teman diharapkan bisa menjawab pertanyaan saya dengan bahasa Inggris. Gitu. Ya. Oke, itu dari saya, terima kasih. Sampai jumpa di weekend nanti. Ya. Bye-bye.